أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kembali kita bertemu pada pembahasan tentang perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siratun nabawiyah, yang mana dengan mempelajari perjalanan hidup beliau ini kita lebih mengenal tentang sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lebih mengetahui betapa besarnya anugerah Allah dengan diutusnya Nabi ini, dan betapa luasnya rahmat Allah dengan diturunkannya wahyu kepada Nabi alaihi wasallam. Biiznillah kita akan bahas pada hari ini dari kelanjutan apa yang kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Kita sudah menyebutkan tentang tahapan-tahapan dari usia Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga ketika beliau telah mencapai usia menjelang 40 tahun, lebih tepatnya pada usia 37 tahun. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai merasakan hal-hal yang tidak pantas, yang bertentangan dengan fitrah dari apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy pada zaman itu. Karena di tengah-tengah Quraisy mereka ini terbagi-bagi menjadi berbagai macam keyakinan. Ada di antara mereka yang berkeyakinan bahwasanya tidak ada hari kebangkitan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Jathiyah, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Kata mereka dalam surat Al-Jathiyah, yaitu ucapan sebagian orang-orang kafir Quraisy, hidup ini hanyalah hidup yang kita jalani. Kita lahir kecil, kemudian tumbuh menjadi remaja, dewasa, hingga tua, kemudian mati. Tidak ada yang mematikan kita kecuali zaman, kecuali waktu. Artinya tidak akan ada hari kebangkitan. Ini sebagian dari orang-orang jahiliyah. Sebagian yang lain ada yang mereka meyakini bahwasanya kalau seorang mendapatkan keturunan, ia dianugerahi oleh Allah berupa anak wanita, anak perempuan, maka dia akan menganggap ini sebuah aib yang sangat besar, sehingga dia akan mengubur anak wanita itu hidup-hidup dalam keadaan masih bayi, atau dia harus siap menahan rasa malu, tekanan sosial dari masyarakat kafir Quraisy. Ada lagi yang lain yang mereka menjadikan malaikat sebagai perantara di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di kalangan orang-orang jahiliyah yang mereka sengaja menjadikan malaikat sebagai perantara di dalam meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah sebutkan di dalam surat As-Saffat, wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba wa laqad alimatil jinnatu innahum la muhdharun illa ibadallahi al-mukhlasin. Maka ini di antara beberapa keyakinan-keyakinan yang ada di tengah-tengah orang jahiliyah. Dan masih banyak lagi, seperti mereka yang mendiskreditkan wanita, kemudian mereka yang
melakukan riba atau mengurangi timbangan di dalam jual, dan banyak lagi. Yang mana semuanya ini yang bertentangan dengan fitrah, membuat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu berusia 37 tahun atau 38 tahun, beliau mulai merasakan dengan fitrah beliau yang masih lurus, fitrah beliau yang masih terjaga, beliau menganggap bahwasanya apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy ini tidak benar. Baik akidah yang kita sebutkan tadi, dan juga di antara mereka ada yang menyembah patung. Bahkan di Ka'bah ini ada sebuah patung yang sangat besar yang mereka letakkan di Ka'bah yang bernama Hubal. Ini patung Hubal, patung terbesar yang dimiliki oleh bangsa Arab ketika itu, mereka letakkan di Ka'bah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan logikanya yang masih polos dan hatinya yang masih bersih serta fitrah yang belum terkontaminasi dengan hal-hal yang lain, beliau menganggap ini semua tidak benar. Hal itu membuat beliau sering menyendiri, dan beliau memilih satu tempat untuk mengasingkan diri, menjauh dari kaumnya dan apa yang mereka lakukan ini. Tempat itu nama Goa Hira. Goa Hira ini berada di Jabal Nur. Kalau yang pernah umrah atau haji, tidak jauh dari Ka'bah, tidak jauh dari Mekah, di situ ada namanya Jabal Nur, Gunung An-Nur. Iya, sama masjid ini, namanya Masjid An-Nur. Namanya Jabal Nur. Di situ ada goa yang namanya Goa Hira. Goa sendiri artinya adalah tempat yang lowong di dalam gunung. Nah, itu adalah goa. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mengasingkan diri di tempat ini, karena beliau memandang apa yang dilakukan kaumnya ini ada yang salah. Hanya beliau nggak tahu apa yang harus beliau lakukan. Tapi secara naluri manusiawi yang belum terkontaminasi dengan hal-hal yang merusak manusia, membuat beliau berpikir ada yang salah dengan keyakinan dan perilaku orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya beliau pun selalu mempersiapkan bekal dari rumah istrinya yang ketika itu Khadijah radhiyallahu anha. Setiap kali beliau ingin mengasingkan diri di Goa Hira ini, beliau membawa bekal untuk beberapa hari. Dan beliau memilih bulan Ramadan sebagai waktu untuk mengasingkan diri ini. Jadi tempatnya dipilih Goa Hira dan waktunya dipilih bulan Ramadan. Begitu beliau lakukan setiap tahun hingga sampai tahun ketiga dari waktu beliau mengasingkan diri ini, dan usia beliau genap menjadi 40 tahun. Suatu saat beliau sedang berada di malam hari di Goa Hira ini, datang kepadanya malaikat Jibril alaihi salam dengan wujud manusia yang bisa dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu pun Jibril alaihi salam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, "Iqra." Bacalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bingung apa yang ia baca. Sementara beliau adalah seorang yang ummi. Ummi ini artinya orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Sehingga ketika beliau diperintah untuk membaca, beliau nggak tahu apa yang harus beliau baca. Dan beliau teringat dengan kondisi ini, dengan kondisi-kondisi sebelum sebelum hari Jibril turun. Jadi beberapa hari sebelum Jibril turun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mimpi, dan keesokan harinya mimpi itu menjadi kenyataan.
Hingga akhirnya Jibril alaihi salam turun kepadanya mengatakan, "Iqra, baca wahai Muhammad, ma ana biqari." Kata Rasulullah, "Aku tidak bisa membaca." Kata beliau, Jibril pun mengambilku, memelukku sangat keras, mendekapku hatta balagha minnil jahad. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dari Aisyah, kata Rasulullah, Jibril mendekapku sangat kencang hingga aku terlihat mulai lemes. Fa arsalani faqala qra. Setelah ia melihat aku mulai lemes, Jibril melepaskanku lalu mengatakan, "Bacalah wahai Muhammad." Ini yang kedua. Faqultu ma ana biqari. Aku pun kembali mengulangi, aku tidak bisa membaca apa yang aku baca. Fa akhadhani faghattani thalithata hatta balagha minnil jahad. Kata Rasulullah, Jibril kembali mendekapku dengan sekeras-kerasnya sampai terlihat aku mulai lemas. Fa arsalani. Akhirnya ketika Jibril melihat aku mulai lemas, ia pun melepaskanku lalu mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam." Sampai ayat keempat pada riwayat Al-Imam Al-Bukhari, dan disebutkan pada riwayat yang lain sampai ayat yang kelima, "Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam." Setelah kejadian ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun panik. Ini apa yang terjadi dengan beliau? Dan beliau ini dengan fitrahnya, dua jenis manusia yang paling beliau tidak suka. Yang pertama adalah orang gila. Artinya ketika ada orang dijuluki dia gila, ini sangat dibenci oleh seseorang. Termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenci untuk orang dikatakan gila. Yang kedua, syair. Kalau seorang dikatakan sebagai penyair, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukainya. Ketika beliau mengalami peristiwa ini, beliau pun khawatir jangan sampai beliau otaknya mulai ada yang salah. Jangan sampai beliau mulai terjangkiti sedikit-sedikit, terlihat darinya gejala orang yang tidak waras. Fayarji'u ila ahlihi yarjufu fu'aduh. Sebagaimana diceritakan Aisyah dalam Sahih Bukhari, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun segera langsung pulang ke rumah Khadijah. Hingga ketika ia masuk ke kamar Khadijah, ia pun mengatakan, "Zammiluni, zammiluni." Wahai Aisyah, segera selimuti aku, segera selimuti aku. Beliau gemeteran. Beliau takut. Lalu kata Khadijah, "Ada apa denganmu wahai suamiku?" Rasulullah pun menceritakan apa yang terjadi. Kata Khadijah, "Wallahi ma yukhzikallahu abadan." Ini istri yang luar biasa. Apa kata Khadijah yang mengetahui sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengenal akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya tidaklah Khadijah menawarkan dirinya kepada Rasulullah melainkan karena ia mengetahui akhlak yang sangat mulia dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Khadijah, "Kalla wallah ma yukhzika Allah abada." Demi Allah, manusia yang akhlaknya luar biasa sepertimu pasti tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innaka latasilur rahim wa tahmilul kal wa taksibul ma'dum wa tu'inu ala nawaibil haqq. Sebagaimana lafaz yang termaktub dalam Sahih Bukhari, kata Khadijah, "Wahai suamiku, engkau adalah seorang yang selalu membantu orang-orang, yang memberi makan orang yang membutuhkan, yang menolong orang yang memiliki hajat. Manusia sepertimu tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi dihinakan." Akhirnya Khadijah pun mengambil tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibawa kepada Waraqah bin Naufal ibn al-Asad ibni Abdul Uzzah. Yang mana Waraqah ini adalah paman dari Khadijah. Jadi
Waraqah ibni Naufal ibni al-Asad ibni Abdul Uzza. Khadijah bintu Khuwailid ibni al-Asad ibni Abdul Uzza. Jadi masih saudara dengan Khadijah. Datanglah Khadijah bersama suaminya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Waraqah. Dan Waraqah ini dia adalah seorang Quraisy, tapi dia bisa berbahasa Hebrew. Sehingga dia bisa mengerti apa yang termaktub di dalam Taurat dan Injil. Dia membaca seperti apa wahyu yang turun kepada Nabi Musa, seperti apa dakwanya para nabi. Hingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang bersama Khadijah ini, kata Khadijah, "Ya ibna am, isma' min ibni akhik." Wahai anak pamanku, dengarkanlah apa yang terjadi dengan suamiku ini. Lalu kata Waraqah, apa yang engkau alami? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada Waraqah bin Naufal peristiwa yang terjadi di Gua Hira tadi. Apa kata Waraqah yang membaca Taurat dan Injil? Dia mengatakan, "Hadzan namus alladzi nazala ala Musa." Ini adalah malaikat Jibril yang turun kepada Nabi Musa. Fa wallahi la in yudrikni yaumuk ansurka nasran muazzarah. Demi Allah, kalau seandainya Allah masih mengizinkan aku berjumpa dengan hari-hari dakwahmu, niscaya aku akan menolongmu dengan sekuat tenaga. Wa laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuk. Kemudian kata Waraqah, dan aku mengharap kepada Allah, duhai sekiranya aku masih hidup di saat kaummu mengusirmu. Ucapan Waraqah ini, aku meminta kepada Allah agar ia mengizinkan aku hidup di saat kaummu, yaitu Quraisy, mengusirmu, tidak diterima oleh logika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aw mukhrijiyahum, apakah mungkin kaumku Quraisy ini mengusirku dari tanah kelahiranku ketika mereka meletakkan Hajar Aswad yang dipilih adalah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka ingin menyimpan amanah-amanah mereka, mereka meletakkannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengetahui akhlakku, mereka mengetahui siapa aku. Sehingga kalau mereka mengeluarkanku ini tidak masuk akal, wahai Waraqah. Apa kata Waraqah? Innahu lam ya'ti rajulun qablaka qat bimithli ma ji'ta bihi illa 'udhi. Wahai Muhammad, tidak ada satu nabi pun yang datang seperti apa yang nanti akan engkau bawa, melainkan dia akan mendapatkan penolakan dan pengusiran dari kaumnya. Silakan baca kisah para nabi dari Rasul yang pertama Nabi Nuh alaihi salam sampai kepada Nabi Isa sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya kaum yang diusir dan ditentang oleh nabi-nabi yang ditentang oleh kaum mereka sendiri, padahal mereka mengenal nasabnya. Ini yang terjadi antara Nabi kita dengan Waraqah bin Naufal. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumahnya dan Jibril belum datang kembali. Yang disebut dengan masa fatratul wahyi, masa kevakuman wahyu. Disebutkan para ulama di antara hikmah kenapa Jibril tidak langsung turun untuk yang kedua kalinya. Di sini kata para ulama agar Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai kangen dengan turunnya wahyu lagi. Juga di antara berikutnya agar Nabi sallallahu alaihi wasallam ini rasa takut yang sebelumnya mulai hilang. Karena ini sangat berat. Dan tidak ada yang diwahyukan sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan mereka merasakan wahyu ini sangat berat. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Muzammil, "Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila." Wahai Muhammad, sungguh kami akan turunkan kepada engkau ucapan yang sangat berat. Saking beratnya,
dahulu diturunkan, dahulu Maryam alaihassalam, ibu dari Nabi Isa, ketika Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril yang diutus untuk meniupkan ruh ke dalam rahim Maryam, fahamalat bihi fantabazat bihi makanan syarqiyah atau makanan qasiyah, makanan qasiyah, sampai Maryam pun tampak dari perutnya ini hamil. Fa'aja'ahal makhadu ila jid'in nakhlah, sampai ketika mulai mendekati HPL, waktu dia akan melahirkan bayi yang ada di dalam kandungannya ini, ia pun bersandar di sebuah pohon kurma. Kata Maryam, ya laitani qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Begitu beratnya ujian ini, duhai sekiranya aku sudah mati saja sebelum hari ini. Saking beratnya. Ternyata disebutkan Ibnu Jarir At-Tabari dari riwayat yang bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menceritakan setelah peristiwa wahyu yang pertama tadi, beliau takut dan beliau khawatir sudah menjadi seorang yang gila, yang membuat beliau terkadang sengaja naik ke atas gunung yang tinggi. Dan terbetik di dalam hati beliau, beliau ingin melemparkan dirinya dari atas gunung ini. Sangat berat. Beliau ingin bunuh diri. Sebagaimana disebutkan juga Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Akhirnya setiap kali beliau naik di atas gunung, sudah sampai di puncaknya dan beliau ingin menjatuhkan diri, datang Jibril alaihi salam lalu mengatakan, innaka rasulullahi haqqan, wahai Muhammad, engkau adalah benar-benar rasul, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga akhirnya ketika Rasulullah mendengar suara Jibril, ia pun tidak bisa bergerak sama sekali dan beliau mengurungkan niatnya. Hingga akhirnya beberapa hari beliau lalui dari peristiwa turunnya Jibril tadi, dan ini disebut dengan masa vakumnya wahyu. Datanglah hari-hari yang dinantikan oleh Rasulullah, Jibril turun kedua kalinya. Dan ini bukan di Gua Hira lagi. Setelah peristiwa tadi beliau tidak disebutkan kembali ke Gua Hira. Beliau mendengarkan tatkala beliau sedang berjalan, tiba-tiba ada yang memanggil dari atas. Farafa'tu basari, sebagaimana dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dalam Sahih Bukhari, baina ana amshi id sami'tu sautan minas sama. Tatkala aku sedang berjalan, aku mendengar ada suara yang memanggil dari atas. Farafa'tu basari, aku pun melihat ke atas, fa idza malakun jalisun ala kursiyyin bainas sama'i wal ard. Ternyata di atas ini ada satu malaikat yang sedang duduk di atas singgasana antara langit dan bumi. Faru'ibtu min, aku pun lebih takut lagi. Ini jangan sampai aku sudah gila nih. Ia pun segera kembali ke rumah Aisyah. Faqala zammiluni zammiluni, wahai Aisyah, selimuti aku, selimuti aku. Hingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berselimut, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. 5 ayat. Ketika turunnya Iqra di surat Al-Alaq, di sini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam secara resmi diangkat sebagai nabi, tapi beliau belum diutus sebagai rasul, sehingga belum ada perintah untuk menyampaikan apa yang diwahyukan kepada beliau. Ketika turun firman Allah yang kedua ini, 5 ayat dari awal surat Muddathir, disinilah resmi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rasul pada firman Allah, qum fa'anzir, wahai yang berselimut, bangunlah dan berikan peringatan kepada manusia. 5 ayat yang sangat luar biasa. Pertama, kita akan sebutkan sedikit dari makna 5 ayat ini, karena dengannya kita akan mengenal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah firman Allah, ya ayyuhal muddathir, wahai yang berselimut.
sudah saatnya untuk engkau meninggalkan nikmatnya kasur empuk. Nikmatnya berselimut di waktu dingin, di malam hari. Sudah lewat masa-masa itu untukmu, wahai Muhammad. Qum fa'andir. Sekarang adalah saatnya untuk engkau bangkit dan memberikan peringatan kepada manusia. Ini peringatan yang sangat luar biasa. Peringatan dua hal. Yang pertama berkaitan dengan hak antara hamba dengan Allah. Yang kedua peringatan tentang hak antara hamba dengan sesama hamba, antara manusia dengan manusia. Akhirnya Nabi SAW harus mempersiapkan diri di dalam memberikan peringatan ini. Dia harus memberikan peringatan, misalnya hak sesama hamba. Di dalam kehidupan ini, kalau kita lihat perjalanan sejarah manusia, tidak ada satupun umat, tidak ada satupun kelompok manusia, melainkan mereka pasti memiliki aturan-aturan. Baik itu aturannya yang sifatnya adat, kearifan lokal atau apapun, yang jelas mereka memiliki aturan. Tujuan utama aturan ini adalah untuk memberikan pemilik haknya dan agar mencegah yang bukan pemilik hak untuk mengambil yang bukan haknya. Ini kita akan dapati dalam seluruh lapisan umat manusia. Tidak ada satupun umat manusia melainkan mereka memiliki aturan ini. Namun ternyata dalam perjalanan manusia, ada manusia-manusia yang ketika mereka diambil haknya dengan aturan ini bisa dikembalikan haknya. Manusia ketika haknya diambil, dia tidak bisa menerimanya di dunia ini. Artinya dia meninggal dalam keadaan dizalimi. Maka harus ada tempat, disitulah nanti haknya akan dia dapatkan. Karena tabiat manusia dan naluri manusia mencegah mereka untuk merampas hak orang lain. Kalau seandainya orang itu tidak bisa mengambil haknya di dunia ini yang telah dirampas, maka harus ada satu waktu, harus ada satu tempat, di situ dia akan mendapatkan haknya untuk dikembalikan. Tapi apa hari itu? Di sini manusia bingung. Hari apa itu? Ketika mereka tidak mendapatkan bimbingan wahyu, mereka bingung. Sehingga sebagian orang-orang Tionghoa, mereka memiliki keyakinan reinkarnasi. Apa itu reinkarnasi? Orang-orang yang dulu berbuat baik, maka mereka akan dihidupkan kembali nanti dalam wujud manusia yang lain, tapi mereka akan diciptakan ulang dalam wujud manusia. Manusia yang baik. Sehingga mereka melakukan kebaikan hari ini supaya pada penciptaan berikutnya yang mereka sebut dengan reinkarnasi ini, mereka diciptakan menjadi manusia yang baik kembali. Tapi kalau mereka melakukan perbuatan buruk, pada penciptaan berikutnya, masa reinkarnasi berikutnya, dalam wujud orang lain, dia bisa dikutuk sebagai babi atau kera. Pernah dengar patkai dan sunggokong? Iya, ini dikarenakan menurut keyakinan mereka, pada masa reinkarnasi penciptaan berikutnya, dulu mereka berbuat keburukan. Seperti si patkai ini suka melihat, mengintip wanita misalnya. Akhirnya dia dikutuk menjadi babi. Nah ini mereka sebenarnya ingin mengikuti naluri dan fitrah manusia. Apa itu? Bahwasanya setiap perbuatan kebaikan akan mendapatkan balasannya. Dan setiap perbuatan keburukan akan mendapatkan balasan. Tapi mereka nggak tahu kapan itu mereka dapatkan balasannya. Dan seorang yang meninggal dalam keadaan dizalimi, secara naluri mereka, coba tanya keluarganya, pasti mereka menuntut keadilan, menuntut hak dari orang yang meninggal tersebut. Tapi dia tidak bisa mendapatkan haknya. Maka harus ada satu waktu, di situ haknya akan diberikan. Ketika mereka tidak mendapatkan bimbingan wahyu, terjadilah apa yang terjadi seperti keyakinan reinkarnasi. Adapun di dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yasin, "In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdharun."
falyawma la tudlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum taksibun. Hanya satu tiupan sangkakala dari malaikat Israfil. Ini tiupan yang kedua. Tiupan yang pertama semua makhluk meninggal, mati. Tiupan yang kedua semua makhluk dibangkitkan kembali. Ketika tiupan yang kedua ini, hanya dengan satu tiupan semuanya manusia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, "Falyawma la tudlamu nafsun syai'an." Hari ini tidak ada satupun yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman semuanya akan dikembalikan. Bahkan di antara keyakinan ahli sunnah wal jamaah disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri dalam Sahih Bukhari dan selainnya, bahwasanya ketika manusia melewati sirat yang membentang di atas neraka jahanam yang mengantarkan kepada surga, tidak akan seorang penghuni surga masuk surga sampai semua kezaliman yang pernah dia lakukan dikembalikan, walaupun yang ia zalimi adalah penduduk neraka. Ini keyakinan dari wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan membimbing manusia untuk memiliki keimanan tentang hari akhir. Iya. Adapun keyakinan reinkarnasi ini, apa salahnya orang yang diciptakan pada generasi berikutnya menanggung dosa orang yang sebelumnya? Ini tertolak secara logika dan fitrah manusia. Baik. Nabi SAW ingin memperingatkan kepada manusia bahwasanya ada hak Allah yang harus ditunaikan, tidak boleh dizalimi, dan kezaliman terbesar pada hak Allah adalah kesyirikan. Kemudian yang kedua, ada hak sesama manusia yang harus ditunaikan dan tidak boleh dizalimi. Dan kalau ada yang dizalimi haknya ini, kalau dia tidak bisa dapatkan di dunia, maka pasti dia akan dapatkan pada satu waktu dan satu tempat. Itulah hari Yaumuddin. Allah berfirman, Maliki Yaumiddin. Dialah raja yang menguasai hari pembalasan. Maka Nabi SAW di antara muatan dakwanya yang paling utama, pertama tentang tauhid, kemudian yang kedua peringatan tentang hari kebangkitan. Makanya kalau kita baca ayat-ayat Makkiyah atau ayat-ayat yang diturunkan sebelum hijrah, ini kebanyakannya berbicara tentang beriman kepada Allah, tentang tauhid, dan juga tentang hari kebangkitan. Misalnya di antara ayat Makkiyah firman Allah, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Al-Qari'ah, tahukah engkau apa itu Al-Qari'ah? Al-Qari'ah itu dari kata qara'. Jika kita membuat seseorang takut hatinya sampai gemeteran, ini namanya qara'ahu. Dia telah membuatnya takut. Disebut al-qari'ah karena hari kiamat, tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil ini membuat hati manusia semua takut. Mal-qari'ah. Apakah itu hari kiamat? Jadi Allah namakan hari kiamat dengan Al-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu manusia menjadi seperti belalang yang berterbangan atau seperti serangga yang bertebaran. Wa takunul jibalu kal ihni al manfush. Dan gunung menjadi seperti kapas yang ditiup angin. Dan itulah hari kiamat. Kemudian Allah sebutkan, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radhiyah. Siapa saja yang berat timbangan amalan kebaikannya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang ia ridai. Dan siapapun yang ringan timbangan kebaikannya, artinya dosanya lebih mendominasi, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang fa ummuhu hawiyah. Hawiyah salah satu nama neraka di akhirat kelak bernama neraka hawiyah, yaitu api yang membakar dan menyala-nyala. Wal'iyadzubillah. Maka ini muatan dakwah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak saat ini beliau pun mulai berdakwah secara diam-diam. Nah, ini nanti kita akan sebutkan.
Bentar lagi, sampai 5:30 Pak. Saya ada 10 menit lagi. Hah? 6? 15 menit aja tanya jawab. Baik. Baik. Nanti kita akan melewati dalam sirah Nabi ini, perjalanan Nabi, beberapa metode wahyu yang sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wahyu itu ada beberapa metode Allah Subhanahu Wa Taala ketika memberikan wahyu kepada nabinya. Yang pertama, sebagaimana tadi yang kita isyaratkan, wahyu pertama, sebagaimana kata Aisyah dalam Sahih Bukhari, adalah wahyu berkaitan dengan mimpi yang nyata. Ar-ru'ya salihah. Apa itu ar-ru'ya salihah atau mimpi yang nyata? Yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di malam hari mimpi, dan keesokan harinya mimpi yang ia lihat di malam hari tadi terjadi sebagaimana yang ia lihat dalam mimpinya. Sebagaimana dalam hadis kedua dalam Sahih Bukhari, dalam kitab Badil Wahyi, dari Al-Harith bin Hisham, ia pernah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyi? Ya Rasulullah, bagaimana wahyu datang kepadamu? Nah, ini diantaranya dengan mimpi. Dan apa yang diwahyukan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail, ini mimpi, ini wahyunya melalui mimpi. Ini wahyunya melalui mimpi. Kemudian yang berikutnya, di antara bentuk wahyu yang Allah turunkan kepada nabinya adalah malaikat yang datang seperti salsalatul jaras, seperti gemerincing bel. Dan ini yang paling berat dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai telinga beliau sakit. Bahkan terkadang ketika wahyu datang dalam bentuk yang seperti ini, beliau sedang berada di atas onta. Onta tersebut tidak sanggup untuk menahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung duduk onta tadi. Begitu beratnya ketika wahyu dalam bentuk ini turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bentuk yang ketiga adalah ketika Jibril alaihi salam membisikkan di dalam hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jibril membisikkan di dalam hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa ia menampakkan wujudnya kepada Rasulullah. Sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna ruhal qudus nafatha fi raw'i alla tamuta nafs hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha fa ajmilu fit talab. Baru saja Jibril membisikkan di dalam hatiku bahwasanya seseorang tidak akan meninggal di dalam kehidupan dunia ini sampai ia menghabiskan rezekinya dan usianya. Fa ajmilu fit talab. Maka ketika rezeki ini sudah dijamin, carilah jalan terbaik di dalam menjemput rezeki ini. Nah, ini harus dipahami nih. Manusia itu tidak dituntut untuk menciptakan sendiri rezekinya. Manusia dituntut untuk menjemput rezekinya. Jadi jangan salah mindset kita. Sehingga kata Rasulullah, "Fala yahmilannakum istibta'ul rizq an tatlubuhu bima'siyatillah." Maka jangan sekali-kali ketika rezeki kalian ini telat datangnya, jangan sekali-kali kalian jemput dengan cara yang haram. Kenapa? Karena kalian jemput dengan cara yang haram atau dengan cara yang halal, maka tidak akan melebihi rezeki yang sudah ditetapkan. Seorang misalnya, seorang korupsi, misalnya, dia korupsi sebuah bantuan misalnya. Maka dia mengambil secara korupsi ini, atau dia sedikit mengerahkan tenaganya untuk bekerja, hasil akhirnya akan sama. Tapi kalau bukan rezekinya, walaupun dia sudah ambil secara diam-diam dalam bentuk korupsi ini, nggak lama KPK datang, balikin duitnya. Kalau bukan rezekinya, akan ada saja jalannya untuk bukan menjadi rezekinya. Maka ini mindset manusia. Terkadang mereka mengatakan yang haram saja susah, apalagi yang halal. Anda kurang piknik. Iya. Yang halal dan yang haram
ini adalah wasilah, cara atau sebab kita untuk menjemput rezeki yang sudah ditetapkan. Seorang menjalani sebabnya ini sebagai pegawai, sebagai petani, nelayan, sebagai presiden bahkan, tidak akan melebihi rezeki yang sudah ditetapkan. Iya, seperti itu. Ini diantara bentuk wahyu yang turun kepada Nabi. Atau yang keempat. Yang keempat adalah Jibril alaihissalam datang dalam wujud manusia. Datang dalam wujud manusia. Ketika kondisinya seperti ini, beliau sering dilihat oleh sahabat-sahabat yang lain. Jibril dilihat oleh sahabat yang lain seperti Ibnu Abbas, juga seperti Al-Abbas, ayahnya, seperti Aisyah, juga Ummu Salamah. Dan ketika Nabi SAW datang dalam wujud manusia kepada Nabi kita SAW, ini kebanyakannya datang dalam wujud seorang sahabat. Siapa yang tahu nama sahabat yang Jibril sering menyerupainya ketika menjumpai Nabi SAW? Kita kasih hadiah nih. Hanya ada HP, hadiahnya HP. Namanya adalah Dihya ibni Khalifah Al-Kalbi. Dihya ibni Khalifah Al-Kalbi, dan ini juga salah satu utusan Nabi ketika mengirim surat. Pernah Rasulullah, nanti kita sebutkan, pada tahun ke-6 Hijriah setelah peristiwa Sulhul Hudaybiyah, Rasulullah fokus untuk berdakwah kepada raja-raja yang ada di dunia. Dan di antara raja yang didakwai oleh Nabi SAW adalah Julius Augustus Heraklius, atau yang dikenal dengan Raja Romawi Heraklius. Dan dikirim surat, yang mengirimnya adalah Dihya ibni Khalifah Al-Kalbi, disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Baik, sekarang bentuk wahyu yang ke-5. Bentuk wahyu yang ke-5, terkadang Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam wujudnya yang asli. Dalam wujudnya yang asli. Dan Jibril alaihissalam ini, sebagaimana malaikat yang lain, memiliki sayap. Memiliki sayap. Allah berfirman dalam surat Fatir, ayat pertama, bagian tengah sebelah kanan. Allah berfirman, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menjadikan malaikat-malaikat sebagai utusannya yang memiliki sayap, ada yang 2 pasang, 3 pasang, dan 4 pasang. Adapun Jibril alaihissalam, sebagaimana dalam hadis Isra dan Mi'raj, disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan juga disebutkan dalam surat An-Najm, idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zagha al-basar wa ma tagha laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Ketika peristiwa Mi'raj, jadi Isra itu perjalanan dari Mekah ke Al-Aqsa, ini hanya beberapa saat saja. Beliau naik yang namanya Burak. Burak ini hewan warna putih, langkah kakinya sejauh matanya memandang. Dan Burak ini juga kita sudah sebutkan yang dipakai oleh Nabi Ibrahim ketika ia berada di Palestina untuk menjenguk anaknya Ismail yang ada di Mekah, di Baitullahi Ka'bah. Dari Baitul Maqdis menuju ke Sidratul Muntaha, ini namanya Mi'raj, naik, berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas langit. Ketika itulah terjadi peristiwa diwajibkannya sholat, tapi meringkas waktu. Beliau udah siap-siap pegang mic ini. Meringkas waktu, kita ringkas intinya. Ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya. Lahu sittu mi'ati janah qad saddal ufuq. Beliau memiliki 600 sayap yang menutupi horizon, yang menutupi cakrawala.
tidak kelihatan, tertutupi oleh sayapnya malaikat Jibril. Allah Akbar. Malaikat yang paling mulia di sisi Allah dan paling ditaati oleh semua malaikat yang lain. Dia adalah Jibril alaihissalam, sebagaimana firman Allah di akhir surat At-Takwir, muta'in thamma amin. Jibril ini malaikat yang ditaati oleh seluruh penduduk langit. Malaikat paling mulia. Tapi kata Nabi SAW, di antara peristiwa yang beliau lewati pada malam Mi'raj ini, beliau berjalan bersama Jibril menghadap Allah Subhanahu wa taala. Naik dari langit satu bertemu Nabi Adam. Langit kedua bertemu Nabi Idris, ada di langit keempat. Nabi Musa ada di langit keenam, Nabi Harun di lima, kemudian Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Langit kedua ada Nabi Isa, dan langit ketiga ada langit kedua ada Isa dan Yahya ibni Zakaria alaihimassalam. Di langit ketiga, langit keempat ada Idris. Di langit ketiga, lupa saya di langit ketiga. Allahumma shalli ala Muhammad. Nanti kita lanjutkan. Di langit ketiga, lupa saya malaikatnya. Langit pertama Adam, langit kedua Isa dan Yahya, langit keempat ada Idris alaihissalam, di langit kelima ada Nabi Harun, langit keenam ada Nabi Musa, dan langit ketujuh ada Nabi Ibrahim. Siapa langit ketiga? Nggak tahu. Hah? Harus ada dalilnya. Kita ketika ngomong tentang sebuah peristiwa gaib harus ada dalilnya. Baik. Ketika itu kata Nabi SAW, aku melihat Jibril alaihissalam dalam wujudnya yang sangat besar ini, kalhilzil bali min khasyatillah. Ketika ia berada di hadapan Allah, ia bagaikan kain yang sangat lemah, kain yang sudah tua, yang sudah biasanya kalau dulu kain wol baru dipintal itu biasanya kenceng. Iya. Ketika kalau sudah tua, sudah lusuh, kain ini akan misalnya diletakkan di tempat ini seperti menyelubungi tempat ini. Tapi kalau kain yang baru, iya membentuk, masih bisa membentuk. Di sini Nabi SAW ingin memperlihatkan Jibril sangat tunduk dan sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dikarenakan Jibril alaihissalam mengetahui siapa Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia, mereka melakukan maksiat dan menyombongkan diri dikarenakan mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu salam wal afiyah. Kayaknya jamnya cepet ya Pak? Iya, sengaja emang Pak. Oh. Baik. Sekarang yang ke-6. Di antara bentuk wahyu yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala yang langsung berbicara kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti pada peristiwa diwajibkannya salat. Ini tanpa perantaraan Jibril. Kenapa? Karena ketika sampai di Sidratul Muntaha, di langit ketujuh, Sidratul Muntaha ini sebuah pohon yang sangat besar dan daunnya menutupi semua yang ada di bawahnya. Inilah ujung dari makhluk. Makanya disebut dengan Sidratul Muntaha. Muntaha ini artinya ujung. Ujung dari makhluk. Di atasnya hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu Jibril tidak bisa naik. Jibril tertahan, tidak bisa melewati Sidratul Muntaha. Adapun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diberikan izin oleh Allah untuk melewati hal tersebut. Sehingga dari sini para ulama mengatakan seorang saleh yang saleh dari kalangan manusia bisa lebih mulia dari seorang yang dari kalangan malaikat. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati tingkatan Jibril ketika berbicara langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang keenam, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala langsung berbicara kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mewajibkan salat.
Baik. Yang ketujuh, Allah Subhanahu wa ta'ala langsung mewahyukan kepada nabinya tanpa perantaraan. Ini ada, seperti misalnya hadits qudsi. Hadits qudsi Allah langsung wahyukan kepada nabinya tanpa perantaraan Jibril alaihissalam. Tapi lafadznya tidak dipakai di dalam ibadah, di dalam salat. Hadits qudsi ucapan Allah, tapi tidak dipakai di dalam salat. Karena salat ini hanya boleh membaca Al-Quran. Baik, ini 7 dari bentuk-bentuk wahyu sengaja kita bawakan di awal-awal pertemuan ini, karena nanti kita akan dapatkan banyak dari bentuk-bentuk wahyu ini, dan ini akan lebih membantu kita dalam memahami ayat-ayat Allah. Jadi kita belajar sejarah, juga kita akan sekalian belajar fiqih, juga kita akan sekalian belajar tafsir insyaallah ta'ala. Lanjut Pak atau? Baik, kita kembalikan kepada Pak Moderator. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang dimuliakan Allah. Tadi sama-sama kita telah dengarkan tausiah yang disampaikan oleh Bapak Ustadz. Dan sekarang untuk meningkat waktu, mungkin ada yang ingin bertanya dari Bapak-Bapak atau Ibu-Ibu. Pak Bambang. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Jadi kita rindu sama Rasulullah ini. Masya Allah. Allahu barik. Mudah-mudahan mendapat sahabatnya di akhir. Amin. Amin. Pak Ustaz tadi menyampaikan bahwa setelah bertemu dengan Jibril, Rasulullah SAW pulang ke rumah dan minta diselimuti. Kemudian dia kan belum tahu bahwa ini dia akan diangkat sebagai Rasul atau sebagai Nabi. Tapi Khadijah sudah menyebutkan tadi bahwa kamu memang pilihan Allah. Tapi udah ada kata-kata Allah, padahal Islamnya belum ada Pak Ustadz. Ada kata-kata apa Pak? Tadi kan udah disebutin bahwa Khadijah menyebut kamu ini pilihan Allah untuk mungkin menjadi Rasul atau menjadi Nabi. Tapi padahal Islamnya belum ada pada waktu itu kan. Bagaimana Khadijah bisa menyebutkan kata-kata Allah? Padahal kosakata itu belum lazim. Artinya Allah masih disebutkan sebagai bagian daripada patung-patung itu barangkali ya. Kedua, masalah Iqra Pak Ustadz. Jadi Rasul bukannya nggak bisa membaca, mungkin tanggapan saya ya. Bukan nggak bisa membaca, tapi nggak tahu apa yang mau dibaca. Waktu dipeluk itu kan sesek gitu. Apa saya mau baca apa ya? Dia bilang nggak bisa membaca gitu apa. Padahal baru diajarin kemudian sama Jibril bahwa ini bacalah ini. Nah itu berarti tadinya memang dia nggak tahu apa yang mau dibaca. Gitu. Jadi bisa baca gitu Pak? Ya barangkali begitu, barangkali dia kan waktu masa mudanya kan berdagang Pak kemana-kemana gitu, dan dia tahu bagaimana berkomunikasi dengan orang, baik membaca arah atau apa. Saya kira itu yang saya mendapat penjelasan. Terima kasih Pak. Nah, baik, yang pertama berkaitan dengan ucapan Khadijah. Ucapannya yang termaktub dalam Sahihul Bukhari, lafadznya kalla wallahi ma yukhzika Allahu abadan. Sekali-kali engkau tidak menjadi gila wahai suamiku, bahkan demi Allah engkau tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang jahiliyah ini bukan mereka yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengenal Allah, mereka beriman kepada Allah, dan mereka beribadah kepada Allah. Permasalahannya adalah mereka beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersamaan dengan beribadah kepada Allah. Ini disebut dengan syirik. Yaitu mereka beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah.
secara bersamaan. Sebagaimana dalam hadis Husain di Madinah, ayah dari Imran bin Husain, suatu saat ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan musyrik. Lalu ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Husain, kam ta'budu minal aliha?" Husain, berapa Tuhan yang engkau sembah? Dia mengatakan 7 Tuhan. Sittatun fil ard wa wahidun fis sama. 6 di bumi dan 1 di langit. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika engkau ditimpa musibah, ditimpa suatu permasalahan, kepada siapa engkau meminta? Kata Husain, ya aku hanya minta kepada yang di langit. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, ketika engkau sedang mendapatkan masalah, engkau mengetahui yang bisa menyelesaikannya hanya yang ada di langit. Kemudian ketika engkau berada dalam masalah lapang, engkau menyekutukan ia dengan selainnya. Wahai Husain, ala inna kalau aslamta allamtuka kalimatain. Wahai Husain, kalau seandainya engkau mau masuk Islam, aku akan ajarkan engkau 2 kalimat. Ya, apa? Afrah. Dulu kita pernah sebutkan di blog M. Nah, allamtuka kalimatain. Waqini syarra nafsi. Allahumma inni waqini syarra nafsi. Ya, lafaz yang kedua waqini syarra nafsi, agak mushtabih lafaznya. Baik. Jadi Quraisy, mereka ini bukan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, tapi di waktu yang bersamaan mereka juga beribadah kepada selain Allah. Inilah yang disebut dengan syirik. Sementara Allah berfirman menjelaskan tentang agamanya Ibrahim yang kemudian diwahyukan kepada Nabi kita, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah." Perhatikan ini. Katakanlah bahwasanya hidupku, salatku, sembelihanku, hidupku, matiku, semuanya hanya untuk Allah, tidak ada sekutu baginya. Nah, ini agama Hanifiyah, agamanya Nabi Ibrahim yang kemudian diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan orang-orang jahiliyah, mereka ketika menyembelih, Allah berfirman, "Waja'alu lillahi mimma dzara'a minal harthi wal an'ami nasiba." Mereka menjadikan bagi Allah di dalam persembahan ini, di dalam sembelihan mereka, selain bagi Allah juga untuk selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 136. Kata Allah, mereka menjadikan dari hasil panen, dari hasil ternak mereka, sebagian untuk Allah dan sebagian untuk sekutu-sekutu Allah Subhanahu wa taala. Begini cara beribadah orang-orang Quraisy. Jadi mereka bukan orang yang tidak mengenal Allah, mereka adalah manusia-manusia yang mengenal Allah, hanya saja mereka beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah. Seperti yang kita sudah sebutkan di awal tadi, di antara bentuk kesyirikan mereka yang Allah sebutkan dalam surat As-Saffat, adalah mereka ketika berdoa kepada Allah, menjadikan malaikat sebagai wasilah. Mereka tidak langsung berdoa kepada Allah, tapi bertawasul dengan para malaikat. Nah, ini yang Allah sebutkan di antara kesyirikan mereka. Juga di dalam surat Yunus, Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka menjadikan orang-orang yang sudah meninggal sebagai wasilah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga di surat Az-Zumar ayat 3 Allah berfirman, "Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Orang-orang Quraisy yang mereka beribadah kepada patung, kepada penghuni kubur yang mereka anggap saleh, kepada malaikat, kepada nabi yang sudah meninggal, tidaklah kami beribadah, berdoa kepada yang disebutkan ini, melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Coba perhatikan, ini bentuk ibadah mereka. Jadi tujuan mereka kepada Allah, hanya caranya salah. Caranya salah. Baik, ini pertanyaan yang pertama, bahwasanya orang-orang Quraisy mereka mengenal Allah, beriman kepada Allah, hanya saja mereka menyekutukan Allah dalam peribadahan. Adapun yang kedua,
Iqra. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa membaca? Kan mungkin saja. Ketika kita ingin menetapkan Rasulullah bisa membaca, menulis atau tidak, maka kita butuh dalil. Karena siapapun yang berbicara dalam agama ini, selama dia tidak berbicara di atas landasan dalil, maka ucapannya tertolak. Karena agama ini tidak ada tempat untuk logika secara independen ikut campur di dalamnya. Agama ini semata-mata adalah wahyu, maka kita menetapkan sesuai apa yang Allah tetapkan, dan kita tidak tetapkan kalau Allah tidak tetapkan. Allah sebutkan di dalam surat Al-Ankabut, kata Allah, وَمَا كُنْتَ تَتْلُ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 48 bagian tengah sebelah kiri. Biar keren. Allah berfirman, wahai Muhammad, sekali-kali engkau tidak pernah membaca sebelum ini satu kitab pun, dan tidak pula engkau menulis dengan tanganmu. Kalau engkau melakukan itu pernah, engkau seorang yang ahli membaca dan ahli menulis, maka mereka akan ragu dengan apa yang diturunkan kepadamu. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau ini ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, bukan menjadi aib bagi beliau. Justru ini menjadi sebuah mukjizat ketika seorang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dia sanggup mendatangkan sebuah kitab yang ahli, yang paling fasih dari kalangan Arab tidak sanggup untuk mendatangkan walaupun satu ayat saja. Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah. Kalau memang kalian ragu terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi kami, kata Allah di surat Al-Baqarah, coba datangkan satu surat yang bisa kalian buat sendiri. Tidak ada yang sanggup dari orang-orang Quraisy. Tidak sanggup satu surat, apalagi satu kitab. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, bukan aib. Justru inilah menjadi mukjizat tersendiri bagi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan berdasarkan nas dalam surat Al-Ankabut yang kita sebutkan tadi, sebelumnya Rasulullah tidak bisa membaca dan tidak pula bisa menulis. Dan di dalam hadis Abu Hurairah tentang Ramadan, di dalam Sahih Bukhari kata beliau, nahnu ummatun ummiyah, la naktub wa la nahsib. Kami adalah, kita ini umat yang ummi. Kita tidak bisa menulis dan tidak bisa hisab. Asy-syahru hahuna wa hahuna. Bulan itu terkadang 30, terkadang 29. Sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Maka berpuasalah kalian ketika melihat hilal Ramadan, dan ketika sudah terlihat hilal Syawal, berbukalah. Fa in ghumma 'alaikum fa atimmu sya'bana 30 yauman. Kalau seandainya kalian tidak melihat di malam 30 Sya'ban, kalian tidak melihat bulan Ramadan hilal, maka sempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Demikian, wallahu a'lam. Astagfirullah, astagfirullah. Kita sampai jam 17.48. Jadi kira-kira masih ada 8 menit, 7 menit. Masih ada yang bertanya, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mungkin ingin menanyakan barangkali di dalam kitab yang kita imani ada 4 kitab kalau nggak salah, Zabur, Taurat, Injil, dan terakhir Al-Quran yang memang diturunkan oleh langsung dari Allah juga. Pertanyaannya adalah apakah kitab-kitab sebelumnya itu diturunkan melalui malaikat Jibril juga atau bagaimana? Artinya berbentuk wahyu atau bagaimana? Nah, kemudian kan kalau di Injil itu mereka percaya bahwa Roh Kudus itu malaikat Jibril juga ya, Ustaz ya, kalau nggak salah. Jadi apakah mereka atau pertanyaan begini, ditambah satu lagi, sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu itu apakah dia mengimani Injil dalam tanda petik Injil yang asli atau bagaimana ya, yang disebut dengan Muslimnya Nabi? Terima kasih.
Baik. Pertanyaan pertama berkaitan dengan kitab yang kita imani adalah 4. Ini adalah iman tafsili. Jadi ahli sunnah wal jamaah di dalam beriman kepada kitab-kitab Allah ada 2. Pertama beriman secara umum, yang kedua beriman secara khusus. Adapun beriman secara umum ini adalah seorang mukmin, seorang muslim meyakini bahwasanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul melainkan ia turunkan kepadanya kitab. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, ini ada kitabnya. Hanya saja ada yang disebutkan kepada kita nama kitabnya sehingga kita imani secara khusus. Kalau tidak disebutkan secara spesifik maka kita imani secara umum, yaitu tidak ada seorang rasul pun melainkan Allah telah turunkan kepadanya kitab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hadid, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Sungguh kami telah utus rasul-rasul kami dan kami turunkan kepada mereka kitab. Dan juga dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, kana an-nasu ummatan wahida faba'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitab liyaquma an-nasu bil qist. Dan dahulu manusia itu sejak zamannya Nabi Adam sampai sebelum diutusnya Nabi Nuh, mereka berada di atas satu agama. Sampai setelah datang kaumnya Nabi Nuh terjadi kesyirikan pertama. Kemudian Allah mengutus rasul-rasulnya dan Allah turunkan kepada mereka kitab-kitab. Jadi setiap rasul yang Allah utus kita yakini diturunkan kepadanya kitab, seperti Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Shu'aib. Ini diturunkan kepada mereka kitab. Hanya saja tidak disebutkan kepada kita apa nama kitabnya. Seperti misalnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diturunkan kepadanya kitab dan Allah sebutkan kitabnya adalah suhuf. Allah berfirman, "Inna hadza lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa." Ini suhuf. Dan ada beberapa nabi yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, ia berikan kitab dengan namanya, hanya tidak disebutkan nama kitabnya. Allah berfirman dalam surat Maryam tentang Yahya ibni Zakaria alaihi wassalam. Kata Allah, "Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah." Wahai Yahya, peganglah kitabmu dengan kuat. Yahya ibni Zakaria alaihi wassalam yang dibunuh oleh orang-orang Yahud. Jadi yang kita imani 4 ini sebenarnya bukan cuma 4. Ada Taurat yang diturunkan kepada Musa, Injil yang diturunkan kepada Isa, Zabur yang diturunkan kepada Daud, wa ataina Daud zabura, juga suhuf yang diturunkan kepada Ibrahim, diturunkan kepada Musa, dan yang terakhir adalah Al-Quran. Ini beriman secara khusus dan spesifik tentang nama-nama kitabnya, dan yang lainnya kita imani secara umum bahwasanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul melainkan telah Allah turunkan kepadanya kitab, hanya saja Allah tidak sebutkan kepada kita apa nama kitabnya. Ini jawaban dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua, apakah yang diimani oleh Rasulullah sebelum ia menerima wahyu, dan apakah ia mengetahui Injil, mengetahui Taurat? Perlu kita pahami, antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW adalah 600 tahun, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari. Dan antara Nabi Isa dan Nabi kita tidak ada satu Nabi pun, tidak ada satu Rasul pun yang diutus. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Maidah, "Ya ahlal kitabi, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul." Wahai ahlul kitab, telah datang kepada kalian rasul kami yang menjelaskan tentang masa vakumnya para rasul dan para nabi, yaitu antara Nabi Isa dan Nabi Musa yang berjarak 600 tahun. Yang ketika itu manusia di Jazirah Arab, mereka berbeda-beda. Ada, dan ini kebanyakannya mereka yang mengikuti sisa-sisa ajaran Abraham atau Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan di antara mereka ada yang masuk Nasrani. Seperti yang kita sebutkan tadi dari anak pamannya Khadijah, Waraqah bin Naufal, Ibn al-Asad, Ibn Abdul Uzza. Dan ada sebagian lagi yang dengan keyakinan Ba'athiyah.
Ba'thiyah ini yang Allah kisahkan dalam surat Al-Jathiyah, wa qalu in hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Mereka yang ateis, yang tidak meyakini ada hari kebangkitan. Jadi orang Arab sendiri berbagai macam keyakinannya masing-masing. Adapun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau sebagaimana kebanyakannya manusia di jazirah Arab, yaitu mengikuti sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim, melakukan haji, tawaf di Ka'bah. Hanya saja beliau tidak sepakat dengan kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan orang-orang Quraisy, seperti menyembah patung, meminum khamar dan sejenisnya. Demikian, wallahu a'lam. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, karena waktunya memang sudah habis. Ibu-ibu nggak ada kasih kesempatan. Oh, masih boleh. Ibu-ibu ada yang bertanya? Ada? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Nabi Isa itu kan mula-mulanya itu beragama Islam. Tetapi kok kenapa kemudian penganutnya itu agama berubah lain gitu? Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Isa alaihi salam agamanya agama Islam. Nabi Ibrahim agamanya Islam. Semua Nabi yang Allah utus agamanya adalah Islam. Apa itu Islam? Al-istislamu lillahi bitauhid wal-inqiyadu lahu bitta'ah wal-bara'atu minasyirki wa ahli. Definisi Islam yang merupakan agama Allah adalah menyerahkan semuanya, pasrah, hidup, mati, ibadah, salat dan semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita sebutkan tadi ucapan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Ini adalah sejak zaman Nabi Adam, diwariskan kepada Nabi Nuh, diwariskan kepada Nabi Ibrahim, dan semua nabi-nabi dari kalangan Bani Israel, dari keturunan Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agamanya adalah Islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sahih Bukhari, al-anbiya ikhwatun li'allatin wa ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi itu ayah mereka satu, ibu mereka berbeda-beda, dan agama mereka satu, yaitu Islam. Jadi Nabi Isa alaihi salam agamanya adalah Islam. Apa yang terjadi dengan kaumnya Nabi Isa? Yang terjadi dengan kaumnya Nabi Isa, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, adalah mereka berlebihan di dalam menyanjung Nabi Isa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tutruni kama atratin nasara al-masih ibn Maryam. Jangan kalian memuji dan menjunjungku berlebihan. Ini nas dalam Sahih Bukhari, kata Rasulullah, jangan kalian memuji dan menyanjungku berlebihan sebagaimana orang-orang Nasara yang menyanjung dan memuji Nabi Isa hingga menyetarakannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah asal dari kesesatan orang-orang Nasara. Kemudian Allah sebutkan bentuk kesyirikan mereka di dalam surat At-Taubah. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Berkata orang-orang Yahudi, Uzair itu adalah anak Allah, dan berkata orang-orang Nasara, Isa adalah anak Allah. Maka yang menyebabkan orang-orang Nasara menyimpang dari agama Nabi Isa yang merupakan agama Islam adalah karena mereka ghulu, berlebihan di dalam menyanjung Nabi Isa alaihi salam, yang ketika mereka melihat penciptaan Nabi Isa ini hanya dari seorang ibu tanpa ayah, mereka pun menganggap ini penciptaan yang luar biasa yang tidak boleh disamakan dengan manusia biasa. Allah bantah mereka di dalam surat Al-Imran. Kata Allah, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Permisalan Nabi Isa di sisi Allah itu tidak lebih hebat dari Nabi Adam. Artinya kalau kalian mengangkat Nabi Isa sebagai anak Tuhan atau sebagai Tuhan karena penciptaannya tanpa ayah, hanya dari seorang ibu, harusnya kalian lebih pantas untuk mengangkat Nabi Adam sebagai Tuhan kalian karena dia terlahir tanpa ayah, tanpa ibu. Hanya saja Nabi Isa ini adalah ruh yang Allah ciptakan dari lafadz kun, kemudian lafadz kun yang
Allah ciptakan dengannya ruh malaikat, Nabi Isa dibawa oleh Jibril alaihi salam, kemudian ditiupkan di dalam rahim Maryam hingga Maryam alaihi salam pun hamil selama 9 bulan lebih, kemudian beliau melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Ketika Allah mengizinkan Nabi Isa lahir, ia mengatakan qala inni abdullah, aku ini adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian Nabi Isa adalah muslim dan tidaklah menyimpang kaumnya Nabi Isa dan pengikutnya ini, melainkan dikarenakan mereka berlebihan di dalam memuji dan menyanjung Nabi Isa hingga menyetarakannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian mengangkatnya menjadi anak, sebagian menjadikannya dialah Allah. Khilaf di kalangan orang-orang Nasara, wallahu alam. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala, jika ada kesalahan dan kekurangan faminni wa minasyaitan wa astaghfirullah li wa lakum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua, memberikan taufik dan kekuatan kita untuk beramal di sisa-sisa bulan Ramadan, dan memudahkan kita untuk terus istiqamah di dalam mempelajari kitabnya dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.